Saya memiliki sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi dengan akses jalan utama. Nilai jual objek pajak tanah tersebut seharga Rp200.000 per meter persegi. Tuan A berminat untuk membeli tanah saya tersebut dengan luas 400 meter persegi. Namun, hanya berminat bagian belakang saja dan meminta sedikit akses jalan. Saya tidak keberatan dengan permintaan Tuan A. Syaratnya, harga NJOP-nya sama dengan NJOP keseluruhan, yakni Rp200.000 per meter persegi. Persyaratan yang saya ajukan pun disetujui oleh Tuan A, sehingga kami pun sepakat melakukan transaksi. Menurut Anda, apakah keuntungan besar yang saya terima dari transaksi tersebut? Kita sudah melihat ilustrasinya ya. Ya. Pertanyaannya adalah, siapakah gambar di siluet itu? Orangnya itu siapa berdua tuh? Iya. Oh iya, ini belum saya buka skorsnya. Sabar lupa. Ya, nanti kita akan lanjutkan sidang ini, tapi kita tidak membahas ilustrasi tadi ya. Jangan. Karena kita nggak kenal juga. Ya udah, skor saya cabut. Oke. Saya langsung ke Prof. Saiful. Ya. Lagi-lagi soal NJOP, soal sertifikat, alamatnya apakah itu Jin Tomang atau pahlawan Ketapa. Di bagian itukah persoalan kerugian negara itu muncul? Kalau itu adalah persoalan administrasi. Kemudian jual beli antara private dan state itu adalah keperdataan. Maka tunduklah kepada keperdataan itu, kebebasan berkontrak. Ya. Tetapi kerap kali juga dalam hukum pidana itu semula masalah administrasi, semula masalah keperdataan, lalu nanti di ujungnya bisa masuk ke wilayah hukum pidana. Bahkan juga tindak pidana korupsi. Ya. Nah, dalam tindak pidana korupsi yang definisinya sangat luas itu, maka malah administrasi. Jadi administrasi yang keliru, proses tidak benar, ada backdate dan sebagainya, itulah dalam penilaian oleh penyidik. Kita tidak boleh intervensi, serahkan aja kepada penyidik. Kemudian dalam jual beli antara private to state, jadi antara para pihak ini sepakat itu masalah keperdataan. Dan itu juga sudah masuk ke wilayah penyidikan, kita nggak boleh komentar. Karena itulah kalau sudah masuk ke wilayah proses di KPK itu, KPK cuma hanya ingin minimum 2 alat bukti, sebagaimana KUHP. Tapi KPK biasanya tidak mau 2 alat bukti, dia mau yakin banget, sampai 5 alat bukti gitu. Nah ini kan tidak sabar. Dalam proses kok nggak sabar gitu loh. Prof, itu ada jangka waktu tertentu nggak, Prof? Tidak ada, batasan waktunya tidak ada. Nah, ngapain dia desak-desak Ya, mau makanya ini tidak sabar. Tapi nggak dia sabar? tidak sabar itu untuk bangsa dan negara, saya nggak tahu. Atau dari pesanan lain, saya nggak tahu. Itu Nggak, saya persoalannya. nggak nanyain pesanan atau apa, Pak. Ya, Iya. jadi Tapi begini Prof, Ah, saya ingin tambahkan bahwa di dalam jual beli tanah itu kan biasanya ada 3 kriteria harga. Harga yang menjadi patokan itu bisa juga berdasarkan NJOP, bisa juga berdasarkan harga umum. artinya kesepakatan Iya, tanpa melihat berapa NJOP. Ada, hanya sebagai ada patokan. kriteria ini, lalu ada satu lagi oleh tim appraisal. Kemudian dari 3 ini kedua belah pihak bermusyawarah. Mana yang kita pilih? Jadi tidak semata-mata harus berpatokan pada NJOP Tidak saja. harus NJOP, bisa juga di atas NJOP. Oke. Bisa di bawah, bisa. Bisa juga di bawah. Saya tidak ahli perdata. Ya. Tapi dalam perdata itu semuanya kata kunci pada musyawarah. Kalau negara atau daerah membeli itu, maka ada dasarnya persetujuan dari parlemen daerah, misalnya di DPRD. Kemudian ada appraisal. Kemudian paling ujungnya adalah musyawarah. Kalau begitu tidak boleh disebutkan tudingan bahwa lebih mahal dari harga yang Itu seharusnya. kita tidak boleh karena itu hakim. Itu wilayahnya hakim bukan kita. Makanya Sebelum jauh kemana-mana, Ya. saya juga bicara by dokumen. Oke. Ini akte notaris Tri Firdaus Akbarsah nomor 37 tanggal 17 Desember. Judulnya adalah pelepasan hak. Dari Bukan jual beli. Oke. Gitu loh. Jadi bukan jual beli. pelepasan hak dari sumber waras kepada negara. Kemudian atas dasar yang mengganti rugi adalah Pemprov DKI. Pemprov DKI nanti mengajukan permohonan hak kepada negara, kepada BPN. Gitu loh. Jadi inilah sebenarnya selain kita nunggu KPK, sebenarnya nunggu BPN. Kalau nanti kemudian muncul sertifikat baru karena pelepasan hak,
kemudian diajukan permohonan dikabulkan, itu nanti akan tertulis di alamat mana. Dengan Itu satu. kondisi tanah seperti itu, apakah BPN akan mau membuatnya di Jalan Ketapa atau di Jalan Tomang Utara? Nah, pengertian saya kalau petanya seperti ini kan nanti diberi pagar gitu, tembok gitu karena sudah dibeli, sehingga aksesnya pasti di sini, tidak mungkin di sini lagi. Nah, sehingga ini apa tulisannya Jalan Tomang Utara, papan tulis Jalan Tomang Utara ini di pojok ini adalah Roxy Square. Ya. Dan kemudian juga Kalau yang hijau itu kan akan yang tanah hijau akan ini adalah diberikan. kesepakatan bersama persyaratan perjanjian pelepasan itu untuk jalan akses. Dengan adanya akses berarti bisa disebut di Jalan Ketapa. Tapi ntar dulu saya jelasin gitu loh. Yang hijau ini yang rencana jalan akses itu adalah masuk wilayah lahan sertifikat hak milik atas nama Sin Ming Hui. Orang lain. Orang lain, tidak lembaga termasuk lain. dijual. Dan itu terjadi sengketa juga di sini antara Bu Kartini Mulyadi dengan Iwayan Suparmin. Iwayan Suparmin dilaporkan polisi sebagai menggelapkan dokumen katanya. Terus pengadilan negeri menyatakan bersalah, sekarang banding menyatakan bebas. Berarti memang Pak Iwayan Suparmin adalah sebagai pengurus ketua perkumpulan Chandranaya kalau dulu Sin Ming Hui. Jadi ini artinya sebenarnya jalan akses ini tidak akan pernah ada. Kalau sengketanya berlanjut. Berlanjut atau tidak berlanjut pun tidak akan pernah ada. Begitu Pak Servasius? Berarti Anda menjual satu tanah di dalam dengan menjanjikan akses, ternyata aksesnya tidak pernah ada. Soal akses itu ada atau tidak, apa yang tertuang di dalam kesepakatan itu artinya sudah diverifikasi oleh bagian hukum daripada Pemda. Oke. Tentu segala akibat hukum di kemudian hari mereka sudah mendeteksi itu. Jadi kalau sekarang kami bilang ada atau tidak masuk akal seperti yang dikatakan, itulah opini. Itu aja. Faktanya tidak seperti yang dipersepsikan. Akan ada tetap Ya, akses itu. ya. Dengan adanya sengketa, Jadi begini, kan ini yang dipakai adalah duit negara. Istilahnya apapun tetap bagian dari pengadaan barang dan jasa. Oke. Ini dalam rangka pengadaan tanah. Maka tunduklah pada aturan-aturan pengadaan. Kita kembali sebenarnya pada kasus busway Transjakarta. Oke. Di situ jadi korupsi dan ingkrah di Mahkamah Agung adalah ketika ada pemahalan harga, tidak sesuai spesifikasi dan kemudian barang belum selesai kalau yang- dibayar 100%. Oke, Kalau sumber waras, pemahalan harga versi BPK tadi harusnya adalah harganya sekian, tapi dibeli sekian. Atau ternyata dibeli sekian, harusnya sekian. Itu dari mana? Harusnya bisa lebih murah. Artinya dari penawaran yang ada. Karena ada dokumen itu penawaran dari sumber waras kepada Pemprov DKI. Yang senilai tadi 755 miliar. Nah itu tidak ada penawaran dari sisi tanah. Ya. Tapi kalau bangunan memang kemudian dinyatakan nol karena dihibahkan. Itu mungkin saja sebagai kompensasi terhadap masih menggunakan selama 2 tahun. Jadi kalau dalam pengertian pengadaan barang jasa pemerintah itu kemudian harus selesai dari sisi administrasi, selesai dari sisi teknis. Barang belum dikuasai penuh, maka ini berarti belum bisa dibayar 100%. Setidak-tidaknya tidak dibayar 100%. Gitu loh, setidak-tidaknya. DP dulu. Ya, DP atau uang muka atau dipotong dengan sistem jaminan garansi. Tetap dibayar lunas, tapi jaminan garansi nanti kalau jalan akses ini tidak ada, tinggal mencairkan. Juga demikian dengan hal-hal yang lain. Kalau nanti ada persyaratan administrasi yang kurang, misalnya pajak segala macam, itu dicairkan. Dan karena ini pelepasan, gitu loh ya, itu hanya pajak pendapatan yang senilai 36 miliar itu bagi Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Karena memang mendapat pendapatan. Tidak ada pajak dari pembeli karena pelepasan hak. Jadi bahwa digembar-gemborkan untung pemerintah karena dibayar pajaknya. Pajaknya yang memang haknya, kewajibannya si penjual kok, gitu loh. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan saya juga ini, kalau yang kemarin-kemarin kan ini akan hilang ini Jalan Tomang ini. Dan makanya tadi saya sketsa ini Jalan Tomang segini ini. Dan kemudian inilah yang masih sampai sekarang 2 tahun. Sebenarnya selain nunggu KPK, kita nunggu BPN aja sebenarnya. BPN Karena biasanya 3 bulan, maksimal 6 bulan sudah selesai. Ini sampai hampir setahun lebih ini juga tidak selesai-selesai. Ada Pak? Nampaknya mungkin ada beberapa persoalan di kaitan dokumen-dokumen ini. Seperti misalnya izin pembina dan pengawas itu tidak jadi satu dokumen akte yang sama dengan notaris yang sama. Ternyata dokumen lain. Itu perlu diverifikasi, benar enggak? Dugaannya jangan-jangan nanti ada pemalsuan tanda tangan misalnya. Kan gitu Saya kan? sebentar Jadi ke itu. Mas Dimas dulu. Mas Dimas, ada perbedaan ketika menjual kepada Ciputra dan kepada pemerintah DKI. Di sana tidak lunas langsung. Kalau di sini langsung lunas. Sumber waras meminta dilunasi atau Pemdanya yang baik hati melunasi? Oh gini, tadi mungkin saya mau tanggapin sedikit masalah tanah yang Sin Ming Hui tadi. Mungkin Mas Boyamin, saya juga nggak ngerti, seolah-olah Mas Boyamin ini adalah pihak yang ikut serta dalam pertikaian antara sumber waras dan Sin Ming Hui. Tapi dijelaskan bahwa akte sertifikat hak milik yang dipegang oleh
Pak Wayan Suparmin yang sekarang disita oleh kejaksaan itu adalah akta milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras berdasarkan keputusan perdata di Pengadilan Tinggi. Baik. Ya, jadi berdasarkan akte hibah. Jadi itu tanah sudah dihibahkan sebenarnya. Artinya tanah akses tersebut otomatis pasti bisa disediakan oleh Sumber Waras kepada pemerintah Jakarta. Dalam dokumen pelepasan yang di sini pernyataan, ini hanya Bu Kartini sama Stepanus Hedianto Karyadi. Tidak ada izin pembina, tidak ada izin pengawas. Nah, Gitu. Jadi artinya pelepasan yang rencana jalan akses itu kalau pelepasan yang induk tadi ada izin pembina, ada izin pengawas. Memang persyaratan penjualan aset begitu kalau yayasan. Pelepasan aset itu yayasan harus ada izin dari pembina dan pengawas. Nah, di yang akses ini tidak ada izin dari pembina dan pengawas. Kalau toh ini dianggap miliknya Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Itu dokumen terbaru atau ada dokumen yang lebih baru lagi dari yang dimiliki oleh Mas Boyamin, Mas Dimas? saya nggak tahu pasti ya apa yang dimiliki. Cuman tadi yang ditunjukin itu memang salah satu dari beberapa yang dokumen yang memang dilakukan transaksi itu. Namun saya mau menggarisbawahi gini. Benar yang dikatakan Mas Boyamin, Mas. Mari kita juga tunggu BPN. Kita juga sebenarnya pihak yang kita kan juga rakyat nih, Mas. Iya, iya. Hampir 2 tahun ini kita nih melayani BPJS, pasien-pasien, keluarga pasien itu juga terus bertanya-tanya kepada manajemen. Ini kepastiannya seperti apa dan lain-lain, termasuk juga karyawan. Marilah kita kurangi polemik ini. Kita tunggu pihak-pihak yang memang berwenang untuk menentukan hal itu. Gitu loh. Jadi kita juga mau minta bahwa rakyat-rakyat itu 90% itu BPJS yang ada di situ. Mohon dipahami Mas Yoga, Ya. saya sangat setuju pendirian rumah sakit. Jangan dikira kami tidak setuju gitu loh. Setuju sekali pendirian rumah sakit kanker, bahkan jangan hanya 1 atau 2. Di daerah-daerah hampir mungkin setiap wali kotaan gitu, 5 daerah itu didirikan rumah sakit rumah sakit kanker dan jantung. Saya setuju aja, tidak ada persoalan. Persoalannya ini apakah dibeli dengan harga wajar, harga murah atau harga mahal. Nah, Cuman itu saya kira aja. kita masuk dari situ, Bung Latif. Ya. Karena bukan supaya kita nggak ada ide tadi dibeli dengan harga atau tidak. Nah, kalau wajar itu begini, kalau tidak itu begini. Masyarakat jadi ngerti bahwa setuju rumah sakit untuk semuanya. Ya, jadi kita ngumpulkan ada gunanya. Ketidakwajarannya di mana gitu? Iya, misalnya yang dianggap wajar itu bagaimana, yang dianggap tidak wajar itu bagaimana. Kita nunggu BPN, ya udah kita nunggu aja. Nah, BPN harus cepat-cepat atau tidak? Seperti tadi saya tanyakan, apakah ada waktu tertentu harus diputuskan atau enggak? Kalau enggak, ya udah kita sama-sama nunggu. Ya tergesa-gesa boleh, tapi ya ini aturannya begini. Maksud saya penonton atau kita sendiri Supaya paham. ya jadi ngerti permasalahannya. Dan kalau ini berhasil luar biasa. Baik. Pak Petrus, BPN dalam 2 tahun baru bisa mengeluarkan surat. Apakah ada satu hal perikatan yang bermasalah antara Sumber Waras dengan yayasan atau Belum dengan mengeluarkan Mas, belum. Ya itu kenapa Ya, lama? Saya Kenapa pikir lama? dalam kaitan dengan proses hukum yang sedang jalan, barangkali BPN juga akan menunggu. Karena dia tidak akan tergesa-gesa untuk segera mengeluarkan balik nama sertifikat ya. Tetapi yang pasti bahwa BPN akan tetap berpegangan kepada dokumen asli yang awal. Yaitu, Sekalipun dipecah tadi itu? ya nanti kalau dalam pemecahan, sepanjang ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, Iya. misalnya perubahan alamat dari Kiai Tapa dahulu sekarang Tomang Utara, bisa saja. Asal itu berdasarkan kesepakatan antara pihak Yayasan Sumber Waras dengan Pemda DKI. Kemudian juga di dalam peraturan presiden yang terbaru ya tahun 2014 itu menyerahkan mengenai pengadaan tanah yang di bawah 5 hektar itu mau jual beli, mau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Itu di Perpres tahun yang 2000 Yang 2014. memperbaharui 2012. Ya. Apakah hal-hal lain di 2012 misalnya tentang harus ada tim peneliti, tim Nah, pengadaan dan segala di macam? 2012 itu 1 hektar ke bawah. Nah, yang berbeda hanya 1 dan 5-nya. Iya, 1 dan Kalau Ada yang satu lain- pasal Mas, pasal ada satu pasal. Yang lain-lainnya Ya. itu soal tim pengadaan dan segala macam, apakah Harus otomatis ada, hilang? tetap ada. Tetap ada. Enggak, tim itu tidak berlaku karena pertimbangan efisiensi dan efektif. Di bawah- Sehingga jual karena beli di bawah- dilakukan secara biasa. Karena di bawah 5 hektar itu. Ya. Timnya yang dimaksud itu tidak melibatkan BPN. Ya. Tapi harus ada tetap tim pembeli yang dibentuk oleh eksekutif di sendiri, pemerintahan sendiri. Harus ada kajian, harus ada perencanaan. Semua masih berlaku. Saya ke Karena ini perubahan, bukan Saya ke Prof. pencabutan. Saiful sebentar. Gitu loh, Apakah ada Perpres, kemudian ada perubahan ayat di Perpres di tahun berikutnya, otomatis semua isi Perpres di tahun sebelum hilang? Bukan persoalan di situ. Persoalannya ada pada mens rea, niat jahat.
Nah, niat jahat itulah yang dikumpulkan oleh penyidik. Semua bukti-bukti administratif itu dan peraturan perundang-undangan yang mendukung mengenai proses pertanahan itu dinilai. Lalu dalam penilaian itu muncullah sebuah keyakinan dari penyidik. Oh, ini valid, ini tidak valid, ini tidak ada dukungannya. Termasuk proses jual belinya, termasuk proses-proses administrasi yang ingin dicapai atau ketentuan yang rigid yang ditentukan kalau negara memberi aset. Nah, itulah hukum pidana uniknya. Sangat unik hukum pidana ini. Yang kemudian ini wilayah keperdataan administrasi, dia bisa masuk karena mens rea itu. Kalau niat jahat misalnya pimpinan sidang ada niat jahat di kepalanya, tidak bisa diketahui. Iya, iya. Tidak Walaupun bisa dia bilang diketahui. tidak ada, Tidak bisa diketahui. Nah, Tidak bisa diketahui. niat Karena jahat. isinya, karena Iya. tidak ada isinya. Karena nggak ada. saya kira Anda punya niat jahat. Ya. Kenapa kalian menyerang saya? Ya. Ini Karena sebagai- Anda pakai peci pasti karena ada niat jahat. Oh enggak. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, Saya ya kenapa? niat Prof? jahat itu harus dilakukan dengan permulaan perbuatan. Lalu perbuatannya apa ini? Apakah ada abuse of power? Ya. Apakah ada saling memberikan pengaruh kepada mereka-mereka yang dalam kewenangan? Oke. Kalau Ini yang itu tidak menentukan siapa, ada, Prof? mundur. Yang menentukan ini semuanya Mengukur niat jahat ya, itu. mengukur Nah, itu penyidik. Penyidik itu nanti. sekolah penyidik khusus. dari KPK ini. Dari KPK. Iya. Oke. Beliau pengacara hanya bisa menduga. Ya. Bapak sebagai masyarakat hanya menduga, karena dia dilatih khusus Oke. untuk itu. Ya, baik. Dia seperti anjing herder, bisa mencium dugaan-dugaan itu. sebelum Jadi terjadi niat sudah jahat itu dicium. bisa dikonkretkan. Kalau beliau Dengan duduk di bukti-bukti situ, tadi ya. Saya lebih memilih jadi anjing herder aja, Sob. Bisa mencium niat jahat itu. Oke. Baik. Ya, kita skor dulu. Iya. Istirahat dulu. Karena ini Ini semakin jangan cuma aman. skor. Kalau gitu nyanyi itu memang tugas pimpinan sidang. Mas Iya. Weno mau gantikan posisi saya silahkan. Tergantung honornya kalau. Tapi yang terpenting dari persoalan ini saya lihat ada nilai ya. Ada nilai di bawah atau di atas NJOP, penjualan, jual beli tanah. Ini saya kira kaitannya erat dengan rupiah. Jangan sampai rupiah ini memecah belah persaudaraan kita. Iya, iya. Jangan sampai terjadi pertumpahan Judul lagunya darah. Rupiah. Itu ada lagunya. Sering karena rupiah saudara jadi pecah, juga karena rupiah jadi pertumpahan darah. Langsung. Saya skors.